Pilar pertama dari namanya mengelola kekayaan itu pertama adalah proteksi. Bagaimana mungkin kita hanya membeli aset, hanya bicara nabung. Iya. Kalau terjadi resiko, tadi saya bilang resiko itu bisa terjadi kapan saja. Kan bisa menghabiskan uang tabungan yang ada, bisa jual-jual aset karena dia tidak diproteksi. Jadi pertama kali dalam pengelolaan kekayaan itu adalah unsur proteksi. Jadi itu yang kita katakan pentingnya asuransi. Kan begitu banyak perusahaan asuransi. Gimana cara memilih perusahaan asuransi yang tepat buat kita? Tapi kayaknya kalau ke Pak Asis sama Bu Neni nggak fair. Saya ke Pak Asis deh. Ya. Benar ya, independen ya. Independen dong. Mas Melvin. Jadi gini, kalau ini menurut pendapat saya ya, kalau kita lihat perusahaan asuransi atau perusahaan keuangan ya, yang biasa saya perhatikan pertama, ada nggak sih sejarah atau cerita atau mungkin jejak digital ini ada masalah atau enggak perusahaan? Itu paling gampang kan? Oh, ya. Rekam jejaknya. Cari aja gitu, ada nggak sih kasus katakanlah gagal bayar dan lain sebagainya, itu kan penting. Nah itu yang pertama. Ya yang kedua secara teknis di industri insurance itu ada yang namanya RBC, Risk Based Capital. Itu kira-kira modal perusahaan asuransi ini tuh berapa kali lipat sih dari risiko yang tanggung. Nah setahu saya OJK itu mensyaratkan minimal 120%, setahu saya. 120%. Benar ya? Betul. 120%. Jadi artinya kalau risikonya itu 100, berarti si perusahaan asuransi itu harus punya modal 120. Kita tahu dari mana tuh Mas? Nah, kalau tahunya dari mana, yang itu yang Tanya ke agentnya ya. Tanya ke Bisa begitu juga sebenarnya. Oh, udah informasi itu udah online. Itu adalah terbuka banget. Itu di lapangan keuangan setiap tahun perusahaan asuransi wajib diumumkan ke publik. Oke, terus. Tapi kalau saya pribadi sebagai usernya yang beli ya, biasanya saya cari agent. Saya cari agentnya. Karena saya merasa kayak ini kan beli asuransi itu dipakainya pada kondisi yang tidak oke kan. Betul. Kepakainya banget nanti kan maksudnya ketika kondisinya itu aku lagi sakit, lagi nggak menguntungkan lah. Iya kan harus ada orang yang bisa aku call. Jadi apakah orang yang bisa aku percaya ini stay di perusahaan tuh lama gitu. Jadi nggak pindah-pindah. Nah kalau pindah-pindah repot tuh. Nah yang kedua apakah orang ini ngerti nggak dengan benefit produk yang aku butuhkan? Menurut saya itu penting. Ketiga baru itu menentukan budget. Kira-kira dengan kebutuhan saya seperti ini, contoh kebutuhannya apa? Saya butuh sekarang itu karena kegiatan saya sebagai public speaking salah satunya banyak kegiatan di Indonesia nasional gitu ya, dari Sumatera sampai terakhir di daerah Makassar gitu ya, di daerah Sulawesi gitu. Saya butuh kalau sampai terjadi sakit dimanapun saya harus pulang ke Jakarta. Ini asuransi bisa nggak cover ini gitu? Kalau sampai nggak bisa, ada nggak orang yang bisa bantu bawain dari sini ke Jakarta gitu? Pokoknya sampai Jakarta dulu. Oke. Itu satu, itu ada kebutuhan itu enggak. Asuransi sakit kritis, misal saya belum berkeluarga, tapi saya tahu kalau sampai terjadi sesuatu, misal katakanlah 5 tahun nggak bisa bekerja, saya harus punya pegangan uang sekian, misal let's say 1 sampai 2 M atau mungkin lebih, bisa 2 sampai 3 M gitu, yang dibayar cash tunai gitu. Nah itu kebutuhan itu aku udah tahu. Terus kalau misal aku meninggal, belum berkeluarga, nggak ada tanggungan, orang tua aku jauh lebih kaya daripada aku, mereka nggak perlu warisanku, ya sudah. Berarti asuransi jiwanya aku masih kecilin, sakit kritisnya lumayan gede, asuransi kesehatannya bisa cover sampein ke Jakarta gitu. Nah kalau itu bisa harganya berapa? Aku sanggup bayar nggak? Boleh tambahin nggak tadi mengenai tips memilih perusahaan asuransi? Setuju banget. Pertama pasti lihat terdaftar di OJK atau tidak. Yang kedua tadi RBC. Jadi tingkat kesehatan perusahaan asuransi itu dilihat dari RBC. Kalau di bank tukar, kebetulan RBC-nya BNI Life itu di atas 650%. Padahal syaratnya 120%. Padahal minimumnya OJK 120. Itu artinya apa? Kalau terjadi klaim, dari klaim yang harus dibayar, BNI Life itu udah punya kemampuan lebih dari itu, bukan cuma 120%, 650%. Jadi 6,5 kali lipat aja masih bisa bayar. Nah itulah ya namanya RBC. Kita cukup kuat di situ. Dan kemudian yang perlu dilihat juga adalah kalau di perusahaan asuransi itu bagaimana pengelolaan investasi, itu jantungnya asuransi. Premi yang kita terima itu kita investasikan ke dalam
instrumen-instrumen yang relatif aman, yaitu misalnya kalau obligasi atau bonds, kita masuk ke triple A. Ada kecil double A. Kalau ada single A itu kita kira-kira cuma di bawah 10%. Sisanya banyaknya dari triple A. Karena rating daripada bonds tadi itu kan menentukan bahwa perusahaan itu bagus atau tidak. Kalau semakin tinggi ratingnya, berarti menunjukkan kemampuan dari perusahaan, bukan perusahaan asuransinya nih, bondsnya itu kan bonds daripada perusahaan investasinya. Itu artinya bagus, tapi biasanya sebagai kompensasinya adalah returnnya kecil. Nah, BNI Life dalam pengelolaan asuransi ini sangat prudent. Ya, kita mementingkan keamanan karena kalau perusahaan asuransi bicara kewajiban jangka pendek. Kan bisa 10 tahun, 20 tahun beda loh sama perusahaan yang cuma jangka pendek. Kalau asuransi itu harus mempertimbangkan mampu membayar kewajiban dari jangka panjang. Betul. Oke. Nah, terus tadi lihat lagi kalau ditawarkan sama agent, itu lihat juga di websitenya. Ada nggak produk itu terdaftar di websitenya perusahaan tersebut? Bisa dicek juga. Bisa dicek. Terus benar kita dengar dari agent nih nawarin, oh produknya begini, boleh. Tapi kita juga boleh lihat di websitenya, benar nggak ya ditawarin itu sesuai dengan ya. Karena sebenarnya nasabah akan dapat polis. Polis itu makanya harus dibaca kan, supaya ya, polis harus dibaca guys. Supaya ngelihat dan ada masa loh yang namanya free look period. Jadi masa melihat polis itu 14 hari. Kalau memang kita melihat dibaca kok beda ya sama yang diterangin, itu berhak membatalkan dan 100% balikin. Kalau memang merasa bahwa nggak sesuai. Oke. Jadi ini edukasi juga kepada teman-teman Gen Z ataupun masyarakat yang ingin membeli asuransi, sebenarnya nggak usah takut ya, maksudnya takutnya begini, orang kita kan terima polis. Nah, ini bandinginnya penting nih, bicara soal baca polis aja jadi tertarik. Itu kan banyak Bu, apa yang harus diperhatiin sih? Yang harus cek tuh bagaimana setiap halaman? Setiap halaman banyak ya. Orang juga punya waktu ya. Kalinya benefit apa? Yang paling penting buat kita benefit, kalau yang lain standar lah. Standar yang asuransi. Tapi kan yang paling penting produk ini benefitnya apa? Itu aja. Lihat di benefit, baca, ingat-ingat yang diterangin sama apa enggak, atau pemahaman kita setuju nggak dengan yang ada di polis, karena yang kita lihat adalah polis. Oke. Itu. Jadi mesti lihat di situ. Jangan sampai benefit lah yang paling dilihat. Nanti sama benefit yang kita Betul. butuhin nggak match, nggak cocok, nggak sesuai. Nah, saya mau ke Pak Aswin lagi, Pak Aswin. Nah, tadi Pak Aswin sempat bilang katanya kalau karyawan yang 10 orang aja tuh ya bisa. Persyaratannya apa sih? Misalnya saya cuman startup gitu, karyawan cuman 5 misalnya. Bagaimana cara memilih asuransi? Apakah cari yang paling murah atau yang bagaimana tipsnya buat para startup ini, Pak Aswin? Oke, yang pertama kita harus lihat dulu nih, sesuaikan dengan kebutuhan kita nih, kebutuhan dan budget dari perusahaan kita sendiri. Kalau misalnya untuk budgetnya misalnya nggak terlalu besar, kita sesuaikan dengan budget misalnya ambil di kelas kamar yang kelas 1 itu sudah cukup gitu ya. Terus juga kita lihat dari benefitnya lagi nih, benefitnya apakah sudah mengakomodir daripada keinginan dari karyawan kita seperti itu. Itu lebih ke arah benefitnya saja sih Pak. Nah, kita paparkan. Pak Aswin, kalau mengandalkan asuransi yang sudah disediakan pemerintah cukup nggak sih Pak? Sebenarnya itu relatif sih ya. Kalau tergantung sama budget perusahaan, Mas Bayu. Kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang merasa, wah dengan kondisi yang disediakan pemerintah sudah cukup. Tetapi kebanyakan dari nasabah-nasabah kami yang memang karyawan yang formal lah, mereka perlu tambahan asuransi sebagai top up dari apa yang sudah disediakan pemerintah. Apa-apa yang tidak di-cover oleh pemerintah itu menjadi asuransi tambahan di perusahaan tersebut. Jadi memang hampir ya 70% ya nasabah-nasabah kami membutuhkan asuransi tambahan tersebut. Oke. Nah, kira-kira apa yang mau disimpulkan supaya anak-anak muda Gen Z pertama dia sadar dan dia mampu memilih asuransi yang tepat dan bisa menjalankan kehidupan dan juga menyusun rencana finansialnya lebih ciamik di masa depan. Dari Mas Melvik, silakan. Saya punya 2 hal yang harus sampaikan. Yang pertama, tadi yang saya bilang, asuransi itu orang udah merasa sekarang itu penting. Importantnya paham. Kenapa penting itu paham. Tapi urgensinya belum dapat. Nah, urgensi itu seperti apa? Jadi saya selalu mengatakan gini Mas, teman-teman.
Siapa sih yang mengatakan asuransi itu penting dan wajib beli gitu? Ada 2 orang, Mas. Yang pertama, Yang jual. yang kedua, Yang kedua adalah orang yang sudah pernah bayar tagihan rumah sakit sendiri. Karena ini saya punya pengalaman gini, Mas. Jadi waktu itu saya lulusan S1, kemudian coba kerja. Terus kemudian ketika memang saya orangnya suka kerja gitu ya, dari dulu memang suka kerja. Terus ketika itu gaji masih UMR lah, awal-awal karir banget tuh. Belum jadi financial planner, belum masuk di industri keuangan gitu. Nah, pada saat kerja kena demam berdarah. Nah, waktu itu 3 hari 2 malam di Bandung untuk demam berdarah itu habisnya itu sudah 10 jutaan. Kurang lebih waktu itu mungkin sudah sekitar 4 atau 5 kali UMR Bandung at the time. Nah, gimana tuh? ya, jadi bayangin kalau misal kita kerja 5-6 bulan, itu kalau nggak ada asuransi ya, 5-6 bulan kita kerja, kita nabung, dipakai blek untuk 3 hari 2 malam di rumah sakit tuh. Terus makan gimana? Aduh, Ya, pusing sendiri saya. ya makanya itu at that time ketika saya sudah bayar tagihan rumah sakit sendiri, saya tahu nggak make sense. Nggak make sense. Kerja 5 bulan untuk bayar tagihan rumah sakit 3 hari 2 malam. Itu nggak masuk hitungannya. Terus sejak saat itu baru saya memilih untuk beli asuransi pertama kali saya. Saya beli ketika saya sudah merasa, oh nggak make sense. Nah teman-teman, kata orang, belajar itu kan dari pengalaman ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Nah teman-teman pertanyaannya gini, teman-teman mau belajar dari pengalaman saya boleh? Atau mau mencoba pengalaman sendiri? Wah, itu bayang juga pusingnya boleh. tuh. Terus kebetulan di situ. Ya jadi silakan, itu pilihannya gitu. Jadi Siap. seperti itu. Oke, ini mudah-mudahan membuka pandangan kita nih untuk meningkatkan kesadaran. Sebelum ke Bu Neni, Pak Aswin, gimana Pak? Apa yang mau disampaikan supaya teman-teman juga merasa pentingnya punya asuransi? Belilah asuransi sejak dini, karena selain tadi premi yang lebih murah, kita bisa lebih bervariatif memilih asuransi. Terus jadikanlah bahwa asuransi itu adalah menjadi prioritas utama, karena kita nggak pernah tahu kapan kita sakit, kapan kita dipanggil sama yang Maha Kuasa. Jadi itu menjadikan prioritas utama. Ya, sisihkan hanya dengan contoh di BNI Life saja, hanya dengan 50.000 1 tahun, kita ada punya programnya, Mas. Hanya dengan 50.000 1 tahun, itu kalau misalnya meninggal karena kecelakaan di cover 20 juta. Terus kalau karena meninggal sakit, ya meninggal sakit karena kecelakaan itu 3 juta. Ada biaya operasi ketika ada operasi, biaya untuk operasi itu ditanggung, operasi karena kecelakaan itu kita cover juga 2 juta rupiah. Jadi selama ini banyak banget benefit-benefit yang diperoleh hanya dengan 50.000 rupiah. Jadi imagine nggak Mas, 50.000 rupiah setahun kalau bisa dibagi per bulannya. Secangkir kopi Pak, buat Ya. anak-anak. Sekali minum, Sekali minum. padahal setahun. Ini setahun terlindungi. Wow, oke. Nah, udah makin mikir ya. Makin enak nggak tuh minum kopinya. Aduh. Terakhir Bu Neni, Ya. silakan Bu Neni. Oke teman-teman Gen Z ya dan seluruh masyarakat Indonesia, asuransi itu ibarat sedia payung sebelum hujan. Jadi kita harus men-prepare sedini mungkin pada saat kondisi kesehatan kita bagus, pada saat memang kita masih memiliki kemampuan untuk membayar. Ya. Dan BNI Life itu menyediakan berbagai produk, mulai dari yang proteksi nih, beli yang tadi Pak Aswin sampaikan, yang paling murah hanya untuk proteksi, mungkin untuk teman-teman yang baru saja memulai kerja, ya beli aja yang proteksi atau proteksi jiwa, meninggal karena sebab apapun kita punya. Kemudian jangan lupa, jangan hanya yang basic, ketika kita pada sampai tahap kehidupan yang sudah lumayan mapan, asuransi itu juga harus ditambah dengan tadi asuransi kesehatan, ataupun asuransi yang tadi ada manfaat hidupnya, ada manfaat meninggal dunianya yang saya ceritakan tadi. Dan kita menyediakan produk juga yang memang preminya kembali. Premi kembali, jadi itu kayak nabung, tapi ada asuransinya. Premi kembali dan tetap ada manfaat hidupnya sampai dengan tadi usia 90 tahun. Jadi buat saya ya, tunggu apa lagi? Ini adalah kesempatan untuk dimulai sejak dini, dan tadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Kita punya resiko hidup terlalu cepat maupun hidup terlalu panjang. Oleh sebab itu marilah sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Waduh, senang sekali obrolan hari ini. Mudah-mudahan nih teman-teman semuanya semakin sadar bahwa ya seperti yang disampaikan,
hidup yang singkat ataupun hidup yang panjang, semuanya pasti punya mimpi. Jangan sampai mimpi kita harus buyar, mimpi keluarga kita harus terganggu gara-gara kita tidak melindungi diri kita dengan memiliki proteksi supaya masa depannya tetap bisa diwujudkan. Jadi miliki asuransi sejak dini, teman-teman. Terima kasih Ibu Neni, Bapak Aswin, Mas Melvin, sukses sehat selalu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Itu yang produk 50.000 ya Pak. Saya Bayu Oktara dari BNI Live Corner. Sampai jumpa.